Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi-materi, kita akan menginformasikan mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah sangat lengkap karena sudah ada perizinan dan usaha dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka sendiri juga sudah menangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Dari kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama kali itu adalah low spread, yang mana nih future ini paling banyak dicari oleh para trader supaya memudahkan untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim menggunakan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Dan yang paling terutama itu adalah free swap. Nah, ini merupakan salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka dikarenakan betul-betul free swap untuk para traders sedari awal membuka akun sampai dengan seterusnya. Kemudian untuk proses withdrawal itu juga cepat, yang menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Kemudian untuk Okta Vaganza, nah ini juga merupakan program unggulannya dari Okta Investama Berjangka dikarenakan reward yang diberikan itu dari jumlah lot yang ada ditukarkan menjadi poin, dari poin-poin yang ada itulah yang langsung bisa di-redeem menjadi hadiah langsung. Jadi kami tekankan sekali lagi, bukan undian tetapi langsung ditukarkan menjadi hadiah langsung dari jumlah lot menjadi poin dan menjadi hadiah langsung sampai dengan mobil listrik. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada websitenya www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, Instagram, YouTube channel, Twitter dan juga TikTok. Oke, tanpa melupakan disclaimer materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, kita masuk mulai ke dalam materi. Kita masuk seperti biasa kita review dulu dari rilis data kalender ekonomi 22 sampai dengan 26 April 2024. Yang mana nih? Kemarin itu di pekan kemarin di hari Selasa banyak berita-berita seputar daripada PMI, yaitu dari PMI Prancis, Jerman, Inggris, kemudian bahkan sampai dengan ke Amerika ada di sesi Selasa. Yang mana mengalami untuk manufacturing PMI Prancis mengalami penurunan dari 46.2 menjadi 44.9, sedangkan service PMI Prancis itu 48.3 menjadi 50.5. Tetapi secara keseluruhan untuk rilis data PMI memang dapat dikatakan untuk manufacturing masih relatif tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan kenaikannya, tetapi akan dikatakan besar kalau untuk ISM Service PMI, yang mana sebetulnya kalau yang betul-betul untuk zona pertumbuhan ekonomi yang dilihat adalah ISM Manufacturing PMI, karena itu betul-betul mencerminkan daripada kontraksi suatu output pabrikan, yang mana di atas level 50 itu menunjukkan zona ekspansi dan di bawah 50 itu menunjukkan zona kontraksi. Nah, kita bisa lihat sama-sama bahwa untuk Amerika sendiri pun itu juga terjadi penurunan untuk manufacturing PMI dari level 51.9 akhirnya menurun menjadi 49.9, dan service PMI untuk Amerika Serikat sendiri itu juga mengalami penurunan dari level 51.7 menjadi 50.9. Dan di hari Rabu itu ada data inflasi yang cukup bagus bagi Australia yang mengalami peningkatan dari level 0,6%
menjadi 1%, sedangkan CPI year on year itu juga mengalami peningkatan dari level 3,4% menjadi 3,5%. Dapat dikatakan Australia dengan data CPI-nya yang seperti ini dapat memberikan gambaran bahwa tingkat suku bunga Australia itu juga akan kurang lebih sama seperti The Fed, akan terus berada di zona tinggi. Bahkan ingat, kalau bicara RBA rate atau tingkat suku bunganya Bank Sentral Australia, dia itu masih memiliki spare untuk kenaikan 1 kali lagi. Jadi dibandingkan temannya Fed atau BOE atau ECB, nah untuk RBA maupun RBNZ itu kami tekankan sekali lagi masih memiliki peluang untuk melakukan kenaikan suku bunga 1 kali lagi. Kemudian untuk data hari Kamis itu ada data GDP yang dirilis sangat-sangat menurun atau jelek untuk Amerika Serikat dari level 3,4% menjadi 1,6%, tetapi tertolong oleh data unemployment claims yang mengalami penurunan dari level 212 menjadi 207.000, dan pending home sales itu juga mengalami peningkatan dari level 1,6% menjadi 3,4%. Seperti yang kita ketahui bahwa bicara pertumbuhan ekonomi yang pertama kali itu adalah dari sektor properti, kemudian dari sektor lapangan ketenaga kerjaan. Karena apa? Biar bagaimanapun properti itulah yang diharapkan nanti akan timbul lapangan pekerjaan. Let's say, kita kasih perumpamaan contohlah suatu gedung. Nah, di suatu gedung itu akhirnya timbul berbagai macam kantor. Dari kantor itu menyerap berbagai macam karyawan. Dan di gedung tersebut itu pun juga ada security, ada macam-macam. Nah, itulah makanya biar bagaimanapun untuk bicara sektor properti itulah yang merupakan akar dari sektor lapangan ketenaga kerjaan. Nah, untuk sesi hari Kamis itu ada kejutan yang menarik daripada BOJ. Dia itu tidak melakukan kenaikan suku bunga ataupun tidak menurunkan suku bunga, tetap berada di level 0,1%. Tetapi yang lebih mengejutkannya bahwa ada pernyataan nih dari bosnya Bank Sentral Jepang, dari Ueda, yang mengatakan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga daripada Bank Sentral Jepang. Nah, disitulah akhirnya sentimen dovish tersebut diambil oleh para pelaku pasar yang menyebabkan pada saat sesi akhir pekan atau sesi perdagangan Jumat, USD terhadap Yen mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan dari level 154 hingga menyentuh level 158.90-an. Dan pada saat sesi hari Senin, hari ini pada saat dibuat Highlight Monday itu sempat menyentuh level tertinggi 160.22. Tetapi disitulah akhirnya terjadi penurunan dikarenakan ada kemungkinan terindikasi bahwa pemerintah Jepang atau Bank Sentral Jepang itu melakukan intervensi terhadap kenaikan US terhadap Yen. Nah, kemudian di sesi Jumat itu juga ada Core PCE Price Index untuk Amerika Serikat yang dirilis tetap dari level 0,3% menjadi 0,3%. Disitulah dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi untuk Amerika Serikat juga masih dikatakan cukup tinggi, yang menyebabkan bahwa tensi untuk pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat lagi-lagi kembali bergeser dari bulan Juni, dan sekarang ini testimoni sebagian atau tensi sebagian para pelaku pasar, pemotongan suku bunga akan terjadinya di bulan September. Nah, untuk revisi UAM Consumer Sentiment itu juga dirilis menurun dari level 77.9 menjadi 77.2. Oke, Wall Street. Nah, untuk Wall Street, indeks Wall Street ditutup lebih tinggi pada Sabtu dini hari, didukung oleh rally saham-saham mega cap menyusul hasil kuartalan yang kuat dari perusahaan teknologi kelas berat semacam Google dan Microsoft. Memang kalau bicara Wall Street itu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Nah, S&P 500 itu merupakan saham-saham unggulan. Nasdaq merupakan saham-saham yang berbasiskan teknologi.
Nah, di luar daripada 3, kalau Dow Jones itu merupakan kumpulan saham-saham. Nah, di luar daripada 3 tersebut, ada lagi nih yang disebut bahasa slangnya The Magnificent Seven. Maksudnya apa? 7 perusahaan yang berkapitalisasi sangat besar yang terdapat di Wall Street. Katakanlah yang disebut dengan 7 itu adalah Google, kemudian Microsoft, kemudian Amazon, kemudian Nvidia, kemudian Meta. Meta itu merupakan Instagram, Facebook, dan Apple, dan yang terakhir adalah Tesla. Dari 7 Magnificent Seven tersebut, 5 saham mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan saham Google itu meningkat sebesar 10,3% di sesi Jumat, dibarengi juga oleh saham Microsoft. Dan secara keseluruhan Amazon itu naik 3,4%, Nvidia naik 5,8%, Meta platform itu juga bertambah 0,4%, hanya Apple yang turun 0,3%, dan Tesla juga ditutup turun 1,1%. Nah, dari 7 saham berkapitalisasi jumbo itulah yang akhirnya menyebabkan Wall Street mengalami pergerakan rebound naik. Kemudian untuk S&P 500 dan Nasdaq mencatat persentase kenaikan mingguan terbesar sejak awal November 2023. S&P 500 yang menjadi acuan menghentikan penurunan selama 3 minggu. Sedangkan Nasdaq mengakhiri penurunan selama 4 minggu berturut-turut. Jadi ya memang dapat dikatakan bahwa di pekan kemarin nih ada angin yang cukup baik bagi trader-trader indeks yang mana tadinya mengalami penurunan atau mengalami koreksi tepatnya. Sekali lagi kami ulangi bahwa untuk Nasdaq itu 4 minggu, sedangkan untuk S&P 500 itu 3 minggu. Akhirnya di pekan kemarin itu sudah mulai terjadi peningkatan. Nah, Dow Jones Industrial atau Dow Jones itu naiknya 0,4% menjadi 38.239. S&P 500 naik 1,02%. Dan Nasdaq itu naik 2,03%. Loh, pertanyaannya begini, kok Nasdaq-nya bisa jadi lebih tinggi, Pak? Ya iya dong, karena apa? 7 saham yang disebutkan tadi yang berkapitalisasi besar atau jumbo itu rata-rata juga beradanya di Nasdaq karena mereka merupakan saham-saham yang berbasiskan teknologi. Nah, untuk minyak, harga minyak berakhir naik pada perdagangan Jumat dan menghentikan penurunan 2 minggu berturut-turutnya. Harga minyak dunia mendapatkan dukungan dari kekhawatiran mengenai ketegangan Timur Tengah. Kemudian WTI itu ditutup naik 0,34%, sedangkan Brent itu naik 0,55%. Harga minyak mentah Amerika Serikat naik 0,85% untuk minggu lalu. Jadi ya memang ya kalau misalnya bicara minyak, saat ini biar bagaimanapun penggerak harga minyak yang pertama kali adalah satu kebijakan dari OPEC, yang mana ada kalanya OPEC itu menurunkan kuota produksi atau menaikkan kuota produksi, tetapi terlepas daripada itu penggerak harga minyak biar bagaimanapun juga akan terpengaruh sama yang namanya krisis geopolitik. Nah, untuk krisis geopolitik ya memang di Timur Tengah saat ini masih tarik ulur ya antara Israel versus Hamas, karena Israel versus Hamas sendiri itu juga banyak turunannya sehingga akhirnya yang terakhir kemarin itu ada turunan dari Israel versus Iran. Nah, dan juga untuk harga minyak itu juga dipengaruhi yang ketiga itu oleh tren suku bunga tinggi. Ingat, biar bagaimanapun minyak itu bukannya terkadang dibeli oleh pengusaha atau trader-trader minyak yang fisik loh ya, bukannya yang bursa berjangka, yang fisik itu menggunakan uang bank. Nah, kalau bank itu berada di level suku bunga tinggi yang otomatis menyebabkan para trader minyak mentah tersebut bisa jadi akan kemungkinan berpikir 2 kali apakah dia itu mau melakukan pinjaman untuk melakukan transaksi jual beli minyak. Jadi ada 3 penggerak harga minyak. Oke,
Untuk yang kemarin, khusus untuk hari Jumat, data minyak itu juga dipengaruhi oleh ekonomi core PCE yang memberikan gambaran yang cukup bagi pelaku-pelaku pasar untuk menyimpulkan bahwa The Fed tidak akan segera melakukan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Dan yang di poin terakhir inilah yang kita maksud bahwa tren suku bunga tinggi mempengaruhi harga minyak. Nah, untuk emas, harga emas mempertahankan kenaikan pada penutupan perdagangan Jumat setelah data menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat naik sesuai dengan ekspektasi. Harga emas dunia berada di jalur penurunan mingguan karena beberapa premi resiko geopolitik sedikit mereda. Jadi memang ya, kalau untuk emas pada saat ini emas di pekan kemarin akhirnya terjadi pergerakan koreksi di mana dalam sepekan akhirnya harga emas itu betul-betul terlihat candlestick-nya itu negatif. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, kami nih dari analis Okta Investama Berjangka itu akan memberikan alert bagi trader-trader yang bertransaksi emas di platformnya Okta Investama Berjangka untuk jaga-jaga pada saat melakukan posisi buy. Karena apa? Pergerakan sepekan kemarin itu sudah mulai ditutup negatif. Jadi untuk yang sedang hold posisi buy itu betul-betul harus dilihat batas-batas support mana nih yang kurang lebih apakah dia ini akan melanjutkan koreksinya atau itu harga emas betul-betul hanya sekedar koreksi kemudian nanti akan kembali memantul ke atas. Kemudian untuk indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi PCE meningkat 0,3%. Yang menyebabkan perkembangan yang kemungkinan tidak akan mengubah ekspektasi lagi-lagi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menunda pemotongan suku bunga hingga bulan September. Imbal hasil Treasury Amerika Serikat tergelincir setelah data tersebut membuat emas batangan lebih menarik bagi para investor. Nah, untuk pekan ini yang menjadi peluang untuk kita masuk ke dalam market ini masih dikatakan cukup banyak. Dimulai di hari Senin, itu nanti akan ada rilis data CPI untuk Jerman, yang mana kita tahu Jerman biar bagaimanapun merupakan negara lokomotif utama bagi kumpulan negara Uni Eropa. Nah, kemudian untuk hari Selasa itu akan ada manufacturing PMI dari China, GDP dari China. GDP China ini mengalami penurunan ya dari 0,6% menjadi 0,3% dan bukan ini untuk GDP Kanada, bukan China, sorry. Yang ada untuk China itu manufacturing PMI yang terjadi penurunan dari 50,8 menjadi 50,3. Nah, untuk data China sendiri itu tuh kurang lebih biasanya juga akan mempengaruhi pergerakan Aussie terhadap US dan New Zealand terhadap US. Apabila data China itu dirilis besok itu mengalami penurunan, dapat dikatakan AU terhadap USD itu juga akan mengalami pelemahan. Begitupun juga sebaliknya apabila data China itu dirilis membaik atau menguat, dapat dikatakan Aussie dan New Zealand terhadap US akan mengalami pergerakan yang positif. Kemudian untuk besok Selasa juga ada data CB Consumer Confidence dari 104.7 mengalami penurunan menjadi 104.0, jelek buat Amerika Serikat. Sementara di hari Rabu itu walaupun libur ya, jadi memang di Indonesia itu ada libur nasional hari buruh. Kemudian di hari Rabu pun juga sebetulnya Bank China libur, Bank Sentral Swiss libur, Prancis libur, Jerman libur, Italia libur. Tetapi namanya market tetap buka. Nah, jangan khawatir nih bagi rekan-rekan traders yang bertransaksi yang menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka, biasanya dari tim retention kita atau dari tim sales kita, riset atau analis akan tetap mengasihkan materi untuk dikirimkan kepada klien-klien walaupun hari libur. Jadi kalender ekonomi
news-news dan trading plan signal, bahkan sampai dengan profit alarm itu juga tetap akan dikirimkan walaupun market secara kalender ekonomi itu adalah libur. Kemudian di hari Kamis itu akan ada primadonanya, yaitu pengumuman suku bunga daripada Amerika Serikat. Ya sebenarnya sih kalau bicara pengumuman suku bunga Amerika Serikat, seperti yang tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa untuk penurunan suku bunga itu kemungkinannya akan dirilis tetap, karena baru akan terjadi penurunan ya kurang lebih di bulan September. Tetapi yang ditunggu sama para pelaku pasar itu sebenarnya adalah statement atau pernyataan dari bosnya Bank Sentral Amerika Serikat bahwa bener nggak nih kalau September itu akan benar-benar dipotong suku bunganya. Karena kalau bicara seiring dengan waktu dan perjalanan, awalnya Jerome Powell mengatakan bahwa akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 3 kali di tahun 2024. Nah, tetapi selama kurun waktu berjalan, ternyata inflasinya masih tetap tinggi. Hingga akhirnya yang dari bulan Juni, wacananya bergeser ke bulan September. Nah, inilah yang akan ditunggu sama para pelaku pasar atau traders. Bener-bener akan dipotong nggak nih suku bunganya di bulan September. Kemudian di hari Jumat, seperti biasa pesta di awal bulan, di hari Jumat pertama di awal bulan, yaitu sepaket ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Yaitu akan dirilis data non-farm payroll, akan dirilis data unemployment rate, akan dirilis data average hourly earnings. Nah, untuk average hourly earnings itu dirilis tetap dari level 0,3% menjadi 0,3%. Sementara non-farm, nah ini kejutannya, betul-betul mengalami penurunan yang signifikan dari level 303.000 menjadi 243.000 atau terjadi penurunan sebanyak 60.000 lapangan pekerjaan. Nah, untuk unemployment rate itu dirilis tetap dari level 3,8% menjadi 3,8%. Dan terakhir ditutup berita jam 9, ISM Service PMI dari level 51,4 menjadi 52,0. Nah, jadi banyak ya kesempatan untuk bertransaksi, dan sekali lagi kami ingatkan dari Okta Investama Berjangka, walaupun di hari libur, itu dari tim sales atau tim retention kami itu akan tetap mengirimkan news, berita-berita penggerak market, trading plan signal, bahkan profit alarm kepada klien-kliennya Okta Investama Berjangka. Nah, kemudian untuk Nasdaq kita beralih ke teknikal. Nasdaq itu seperti yang disampaikan bahwa pada saat terjadi penurunan, disitulah momennya, disitulah kesempatannya. Nasdaq pada saat ini terjadi pergerakan naik. Sekarang ini tertahan di level Fibo 50%, 17.910 dengan target lanjutan di 18.098, 18.330. Kemudian untuk S&P 500 itu juga sama, secara teknikal sedang tertahan di level Fibo 50%. Yang berada di level 5147.62 dengan target lanjutan ke 5191, 5245 sampai dengan 5289. Nah, ada sedikit bahasa slang nih bagi pemain indeks ya, karena kapan lagi bisa membeli Mercy dengan harga bajai. Maksudnya begini, kapan lagi kalau indeks itu sedang melakukan terjadi koreksi penurunan, disitulah justru ada peluang. Bukannya malahan takut, yang ada harus diatur betul-betul money managementnya untuk lagi-lagi masuk posisi mencari momen buy. Kemudian untuk USD terhadap yen, nah inilah yang kami maksud bahwa USD terhadap yen sedari 2 bulan yang lalu bahkan kami tuh secara intensif mengingatkan kepada rekan-rekan trader yang bertransaksi di Okta Investama Berjangka, karena wah yen ini kok naik terus nih Pak, sampai kemana ya gitu loh. Karena begini, secara fundamental biar bagaimanapun suku bunga Jepang itu sebesar 0%.
Sedangkan suku bunga Amerika Serikat sekarang ini bertengger di level 5,25 hingga 5,5%. Disitulah terjadi gap yang besar sebesar 5%. Disitulah menyebabkan US terhadap yen disitulah mengalami peningkatan. Tetapi dibilang peningkatan itu juga pastilah akan ada pergerakan koreksi karena akan ada intervensi dari Bank Sentral Jepang itu sendiri. Nah, kali ini dia intervensinya dengan target penurunan sekarang sudah jebol 154,96 dengan target lanjutan 153,34. Yang paling terbaik kalau kembali mau melakukan buy itu adanya di 151,72. Kemudian untuk Aussie juga sedang terjadi peningkatan sekarang atau pergerakan rebound, tetapi sudah dapat dikatakan bahwa Aussie ini masih trennya itu arahnya ke bawah. Sekarang ini sedang rebound dengan target menyentuh 06577, 06611 hingga 06644. Nah, kita lihat nih apakah di hari Selasa datanya China bagus atau tidak. Kalau tidak bagus, otomatis Aussie terhadap US yang tadinya sedang asik bergerak rebound naik ke atas akan terjadi pergerakan koreksi. Dan begitupun juga sebaliknya kalau rilisnya ternyata bagus, target terjauhnya sementara ini ada di poin 0,6644 berada di level 100% Fibonacci. Kemudian untuk yang terakhir itu untuk sesi komoditas, teknikalnya adalah harga minyak secara keseluruhan itu dapat dikatakan kita lihat masih arahnya ke atas, tetapi kalau udah bicara koreksi dia harus melakukan pergerakan koreksi dengan target sekarang ini menuju ke level 82,19, 80,92 hingga 79,34. Nah, ini trend channel ini merupakan level support utama yang menjadi target terutama daripada minyak, yaitu berada di level antara 79 sampai dengan 80 dolar per barrel. Jadi kesimpulannya untuk minyak level support utama untuk melakukan buy adalah area 79 sampai dengan 80. Kemudian untuk emas sendiri dapat dikatakan tadi yang seperti dikasih bocoran bahwa secara time frame 1 minggu akhirnya emas itu ditutup negatif. Jadi untuk yang hold buy dapat dikatakan untuk waspada karena kalau dia break 2288 dapat dikatakan bahwa harga emas akan kembali melakukan koreksi penurunan ke level 2255, 2213, 2178 dan yang terakhir adalah 2146. Tetapi apabila harga 2288 itu masih terjaga, dapat dikatakan emas itu sebetulnya masih berada di zona atas. Oke, akhirnya sudah habis materinya. Tidak pernah bosan-bosan kita ucapkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian pada saat berada di market, rencanakan selalu tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di market bersama platformnya Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.